wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa ini bagus dibahas. Jadi begini ya. Saya akan memulai pembahasan ini dengan sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang ini mungkin hadis yang paling pertama yang pernah saya hafal di sanad waktu kuliah dulu. Karena kita dulu kan di angkatan pertama itu, saya tidak tahu ya, angkatan pertama disuruh menghafal hadis arba'in hampir tiap hari itu di store. Dan kebetulan hadis yang paling pertama yang ada dalam arba'in itu adalah hadis tentang innamal a'malu binniyat. Kenapa saya anggap hadis ini sebagai hadis yang luar biasa ya terkait masalah niat ini? Karena segala sesuatu itu sebenarnya berawal daripada niat ini. Namun pada dasarnya bukan niat sebenarnya yang mau saya bahas. Itu hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu wa rasuluhu ila akhir. Yang kedua terkait masalah ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus salata ila akhir. Dan terakhir ada sebuah hadis, saya tidak tahu apakah ini dari hadis yang dari kualitas hadis ini, ada yang mengatakan ini dhaif, tapi ada juga mengatakan ini hadis hasan sahih, ada yang mengatakan ini hadis hasan, di mana hadis ini berbunyi innallaha la yuqbalu min amrin illa ma kana lahu khalisan wabtaghu bihi wajhuhu. Jadi apa ya? Yang ingin saya bahas di sini itu terkait masalah keikhlasan. Kenapa saya penting ini saya anggap tema keikhlasan ini sebagai tema yang penting, karena hampir segala urusan tanpa keikhlasan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Contoh, kemarin kita bahas terkait masalah berkah, ya. Berkah itu kan ujung-ujungnya awalnya juga pasti akan ikhlas. Karena hanya orang-orang yang ikhlas itu yang diberikan berkah oleh Tuhan. Begitupun kita kemarin bahas juga terkait masalah ulama. Ya, orang-orang ulama tidak bisa dikatakan sebagai orang ulama itu ketika dia belum mensucikan hatinya atau mengikhlaskan dirinya. Dan salah satu tujuannya kita berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun yang dimaksud di sini itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa masuk dalam kategori ikhlas. Kemarin juga kita bahas masalah takwa. Nah, dalam takwa itu kan kalau mau dipikir, takwa itu memiliki sebenarnya 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dalam takwa itu adalah ini menurut yang pernah saya dengar ya, bahwa tingkatan yang paling rendah dalam takwa itu adalah selalu merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Nah, itu tingkatan paling rendah dalam takwa. Kemudian ada tingkatan kedua itu adalah senantiasa taat beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah bisa selalu merasakan bahwa Tuhan itu senantiasa hadir di dalam kehidupannya kita, maka kita akan senantiasa takwa kepada Allah dengan artian taat beribadah. Karena begini ya, kalau kita mau analogikan, kita beribadah ini sebenarnya adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa
tidak hanya sebatas berbicara agama, itu kita bicara masalah ibadah. Karena kebanyakan orang begini, ibadah itu hanya sebatas formalitas. Ya kalau kita juga membahasakan bahwa ibadah itu seperti yang dibahasakan selama ini, ya malas orang beribadah. Coba kita analogikan seperti ini. Ya, misalkan ibadah mahdah, ya. Jadi manusia itu ibaratnya kayak misalkan apa ya? Kayak motor, ya. Kayak motor. Gimana? Motor ini, kendaraan ini diharuskan memperoleh servis, apakah dia servis tiap bulan, apakah dia di servis di pertengahan semester, atau di servis tahunan, atau tiap berapa tahun. Nah, manusia juga seperti itu. Kenapa? Karena manusia ini adalah produk Tuhan yang tidak ada yang mengetahui produknya ini kecuali Tuhan itu sendiri. Karena makanya itu Allah menciptakan manusia dan juga tidak serta-merta diciptakan manusia tanpa adanya buku petunjuk. Buku petunjuk itu ya, salah satunya adalah Al-Quran dan hadis. Ini biasa saya istilahkan bahwa Al-Quran dan hadis ini adalah sebenarnya dia buku petunjuk penggunaan, bagaimana menggunakan manusia itu agar bisa baik dan benar. Salah satunya misalkan puasa, sholat. Kenapa manusia harus sholat? Ya karena yang begitu, manusia butuh sholat. Kenapa butuh sholat? Ya bukan jasadnya yang butuh, tapi unsur lainnya yang butuh terhadap sholat. Dan sholat itu bisa diibaratkan sebagai kalau misalkan motor, ya motor itu sebenarnya harus diservis kan, harus diganti olinya, diisi bensinnya. Nah, sholat itu ibaratnya kayak gitu. Jadi manusia itu kalau tidak pernah sholat, ya sama saja motor yang tidak ada bensinnya. Ngapain? Nah, seperti itu. Nah, begitupun dengan puasa, karena sekarang kita lagi di bulan Ramadan. Puasa juga ini bisa diibaratkan bahwa kita sebenarnya lagi sementara maintenance. Bahwa sebenarnya segala macam hal-hal baik itu yang halal maupun haram, baik maupun tidak baik, selama 1 tahun ini semua diproses oleh perutnya kita. Kenapa Tuhan menciptakan bulan Ramadan? Ya, bisa jadi itu adalah salah satu untuk, kalau mau lagi dianalogikan sebagai motor, ya bisa jadi bahwa manusia itu harus dicuci kan. Kita ini sebenarnya dalam keadaan diservis berat. Harus dibongkar mesinnya, dikasih keluar semua oli sampingnya, dikasih semua, dan tidak mungkin tuh di caranya membersihkan itu ada yang cara mengosongkan, makanya kita disuruh puasa. Nah, itu mungkin salah satunya. Tapi kesemuan ibadah itu yang diberikan yang diperintahkan oleh Allah itu akan tidak ada gunanya kalau misalkan kita melaksanakan sesuatu itu tidak dibarengi dengan keikhlasan. Kenapa? Yang jelas dalam ayat dan hadis katakan bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Kata Allah, saya itu cuma perintahkan kepada kalian, apa sih sebenarnya susahnya itu loh, beribadah kepada aku dengan sebenar-benarnya ibadah. Enggak seperti itu. Ibadah yang dimaksud di sini banyak sebenarnya, bukan cuma ibadah mahdah, tapi juga ibadah ghair mahdah. Atau bisa dikatakan bahwa beramal soleh tanpa dilandasi dengan keikhlasan itu sama saja tidak ada gunanya. Cuma yang menjadi masalah banyak orang yang salah paham ya terkait masalah ikhlas itu sendiri. Contoh misalkan kayak gini, sebelum kita membahas ikhlas, kita bahas dulu lawannya, apa itu ikhlas ya. Dan bisa dibilang bahwa ikhlas ini adalah sesuatu yang gampang-gampang susah. Karena harus bilang gampang-gampang susah, ya gampang dibilang, tapi melakukannya itu setengah mati. Bahkan dalam ayat sendiri itu dibedakan antara ada dua istilah ya, ada dua istilah yang sering digunakan Al-Quran dalam membahasakan itu, orang yang mukhlisin dan orang yang mukhlasin.
sama-sama ikhlas. Ya, sama-sama orang yang berbuat ikhlas, tapi ada satu ikhlasnya ya ikhlas begitu-begitu, ada yang satu betul-betul ikhlas. Yang satu ikhlasnya dari manusia itu sendiri, sedangkan yang satu ikhlasnya itu berasal dari Tuhan atau pemberian Tuhan. Ambil contoh, jadi kita ambil cari dulu lawannya. Lawan daripada ikhlas itu kan biasa kita dengar bahwa lawannya itu kan riya. Apa sih itu riya? Riya itu adalah meletakkan segala sesuatunya karena ada udang di balik batu kan, itu riya toh. Contoh misalkan kayak gini ya, kemarin ketika saya ikut kajian subuh sana, tidak ada kan, saya tidak pernah pakai baju begini, kadang baru bangun, kadang tidak pakai songkok, tidak pakai apa, kadang pakai celana pendek. Tiba-tiba ketika menjadi pemateri, saya mengganti style, berubah mode. Yang tadinya dari mode biasa menjadi mode alim seperti sekarang. Ini unsur riaknya besar sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Bisa jadi saya mengganti style model seperti ini itu supaya saya berpikir bahwa masa saya itu apa pemateri baru pakaian kayak begitu kemarin, apa nanti bilang orang. Nah kan, jadi bisa jadi apa yang saya ikuti kemarin, ikut kajian kemarin itu sebenarnya jauh lebih bernilai di mata Allah dibanding sekarang. Karena kenapa? Ya kemarin mungkin saya jauh lebih ikhlas mengikuti materi dibanding sekarang. Kalau saya mengikuti materi sekarang ini bukan karena apa? Karena kebetulan saya materi. Karena kebetulan saya menjadi pemateri. Itu terkait masalah ikhlas dalam berpakaian. Contoh lain lagi, ikhlas dalam beribadah. Banyak orang ya, orang yang apa sekarang ini musim ibadah, beribadah kepada Allah bukan semata-mata karena Allah, tapi hanya semata-mata karena hanya tradisi gitu loh. Pergi sholat tarawih ya karena tradisi. Masa itu sana dosen tidak pergi sholat tarawih, dosen saja pergi sholat tarawih deh. Bisa jadi ya, sholat lebih di rumah dengan niat ikhlas itu lebih bagus dibanding dengan sholat di luar di masjid. Ini mungkin biasa menjadi pertanyaan. Mungkin kalau teman-teman yang angkatan pertama itu ya sedikit kenapa tidak mau pergi sama saya bisa mau apa kak? Kalau saya tidak mau sama subuh di masjid tidak boleh kan? Ngapain juga saya mau pergi sholat di masjid kalau dalam keadaan terpaksa. Salah satu bahasa sederhananya. Terus sebentar, jadikan. Jadi itu yang terkadang yang membuat orang bagaimana ya, mengucap berlaku ikhlas itu untuk menghindarkan kita dari sifat-sifat ria itu setengah mati. Contoh lagi ya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk menyinggung, cuma kayak memang sudah zamannya mungkin memang seperti ini. Khutbah, ceramah di masjid itu kan agama kan, tidak ada orang bilang mengatakan bahwa ceramah di masjid itu jelek, tapi karena niatnya kita berceramah di masjid itu karena mau dilihat sama orang, tidak ada nilainya. Ini yang terkadang dilupakan semua orang, bahwa kita terkadang melaksanakan sesuatu itu tidak pernah dibarengi dengan hati yang ikhlas. Di kajian ini saja, anggap saja misalnya kayak gini, ada pemateri, kemudian kita menyampaikan segala sesuatu, kemudian tidak benar gitu, timbul di perasaannya, saya bantu itu deh, supaya nanti anggaplah saya
angkatan pertama, tidak benar itu begini. Bisa jadi saya mengatakan, saya harus banting, saya ini angkatan pertama, apa nanti bilang angkatan di bawah kalau saya tidak. Itu ria, dan banyak lagi sebenarnya ria, jebakan-jebakan Batman yang sifatnya ria. Dan itu tidak bisa lepas dari itulah yang dimaksud dengan yang dalam dikatakan dalam Al-Qur'an mukhlisin. Apa itu orang mukhlisin? Orang yang senantiasa berupaya untuk berbuat ikhlas. Jadi masih usaha manusia untuk berbuat ikhlas. Sedangkan kalau kita mukhlasun, itu adalah sebaliknya, bukan lagi manusia, tapi sudah menjadi menjadi hidayah, menjadi pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kemarin kita bahas nurun ruh Lailatul Qadar, ya mungkin bisa dikatakan bahwa ini ikhlas juga itu memiliki cahaya ikhlas. Dan cahaya itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali betul-betul orang yang senantiasa melaksanakan kesehariannya betul-betul karena tidak ingin dipuji, tidak ingin ini, tidak ingin itu. Maksudnya bahasa sederhananya kayak gini loh. Ikhlas itu sebenarnya berada di tengah-tengah. Kalau biasa bahasanya Bapak yang biasa saya dengar, ya ikhlas itu antara ria. Apa itu ria? Ria itu maju kena, mundur karena apa yang dimaksud dengan maju? Misalkan anggaplah saya pakai kacamata, saya pakai songgok sekarang, saya pakai baju koko. Kenapa? Supaya teman-teman yang hadir di sini, ternyata Ustaz Jitawa Ustaz Jitawa yang bicara. Tapi kan timbul di perasaan saya mengatakan, Jamil, masa apa nanti yang bilang, saya menghindari pujian-pujian itu loh. Akhirnya besok saya ganti pakai baju singlet saja. Saya menghindari supaya tidak dipuji sama orang. Iya, ria juga. Kenapa nih? Tidak mau dipuji. Artinya mau tonji kan? Jadi ikhlas berada di mana? Ikhlas berada di keduanya, di antaranya. Kalau dalam hadis qudsi, dalam hadis yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, ketika Rasul mengucapkan hadis innallaha la yaqbalu, semuanya Allah itu tidak akan menerima perbuatan amalan seseorang kecuali dilandasi dengan keikhlasan. Itu dalam yang pernah sadari pernah membuat geger orang Arab pada saat itu. Akhirnya bertanya langsung sahabat, bagaimana turun ini, kemarin ibadah tak diterima juga atau tidak? Sampai para sahabat mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Mahul ikhlas. Apa kata Rasulullah? Tunggu dulu. Saya juga ini disampaikan oleh Tuhan ini tidak ada penjelasan terkait masalah ikhlas. Tunggu, nanti datang Jibril, baru saya tanya. Akhirnya Jibril datang kepada Rasulullah, bertanya, Jibril, ini ya, kau kasih turun ayat terkait masalah ikhlas, baru tidak kau jelaskan apa nih. Kata Jibril, tunggu dulu ya Rasulullah, saya ini cuma disuruh sama Tuhan kasih. Tuhan juga tidak bilang-bilang, Tuhan cuma bilang ambil itu ayat kasih turun itu sama Rasulullah. Nah itu dulu, nanti saya tanya Tuhan. Akhirnya kata Jibril. Setelah itu Jibril menghadap kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Allah, apa maksudnya ini Jibril? Apa maksudnya ini ikhlas? Ini Rasulullah beserta umat ini bertanya. Kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan bahwa al-ikhlasu huwa sirrun min asrari. Bahwa keikhlasan itu adalah satu di antara sekian banyak rahasia. Kata Allah, saya meletakkan ikhlas itu di dalam sanubari, di dalam hamba dan sanubarinya hambaku yang
Yang saya kehendaki dengan kata lain bahwa ikhlas itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa didapatkan hanya dengan apa ya. Jadi selama ini kita itu hanya berusaha untuk mendapatkan keikhlasan, ya. Terkait masalah ikhlas itu sendiri, ikhlas itu adalah sebuah pemberian yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang terpilih. Kenapa begitu apa ya? Kenapa begitu istimewanya ini ikhlas? Dalam ayat lain kan banyak dibahasakan. Ya, terutama ketika iblis itu berdialog kepada Tuhan, berjanji pada iblis, ya Allah, izinkan saya untuk menggoda semua hamba, menyesatkan semuanya. Kata Allah, ya silahkan kalau kau bisa. Dan saya maka dari itu iblis berjanji, saya akan menyesatkan hamba kecuali orang-orang yang mukhlasun, orang-orang yang kau pilih betul. Kenapa para ulama, ya, para wali Allah, para wali ini, para ulama-ulama itu kebanyakan untuk menempuh sampai ke tahapan tingkatan kalau kita bicara masalah tarekat, ya, orang yang sudah sampai dalam tingkatan ma'rifat atau tingkatan hakikat itu orang yang betul-betul sudah tidak ada lagi di pikiran dia beribadah itu semata-mata karena Allah, melakukan segala perbuatannya itu betul-betul bukan lagi karena dunia. Nah, kita ini sebaliknya, mau ceramah saja harus berpikir, apa nanti bilang orang yang kalau mau pakai baju saja, ya, berpikir apa nanti bilang orang kalau baju ini yang saya pakai, apa nanti bilang orang ini kalau begini, kalau ini yang saya bilang, apa nanti bilang orang artinya segala sesuatunya masih disandarkan semua kepada Tuhan. Apa nanti bilang ini adik-adik kalau tidak bagus materiku, apa nanti bilang orang ini masa dokter saja baru begitu, masa magister saja baru begitu caranya bawa materi. Jadi banyak ya jebakan Batman yang sifatnya ria itu sebenarnya yang harus dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari ini kita. Maka dari itu inilah hadirnya bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk melatih keikhlasan itu. Karena saya bilang melatih keikhlasan, karena satu-satunya momen yang bagus untuk melatih keikhlasan itu bulan Ramadan ini. Coba deh, Anda puasa, ya. Tidak ada orang puasa karena mau dilihat, saya puasa. Tidak ada. Pura-pura tidak. Apa kalau kita selama ini puasa begitu? Bisa jadi kalau orang yang puasa yang tidak dilandasi dan keikhlasan, kalau tidak ada yang lihat kan bisa pergi buka tuh. Latihan. Jadi ini adalah latihan sebenarnya, latihan keikhlasan. Ini puasa. Dan inilah yang dimaksud la'allakum tattaqun. Jadi agar kalian senantiasa agar kalian mendapatkan ketakwaan yang dimaksud di sini Allah, ya, mendapatkan keikhlasan. Kalau dalam apa ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya itulah kehidupan sehari-hari yang sebenarnya gampang sih sebenarnya kalau kita mau bahasakan. Kalau ada yang bertanya apa sih sebenarnya itu ikhlas? Ya ikhlas itu tidak singkirkan semua perasaan di mana perasaan itu membuat kita penilaian makhluk terhadap kita. Kalau kita sudah lebih selepas dari penilaian itu, maka itulah ikhlas. Cuma sekarang kayaknya agak susah, ya. Karena kenapa? Ada yang di Instagram, ada yang Facebook, ada yang WA, ada yang lain-lain. Makanya tadi malam ketika di Ketua Satan meminta foto, ya bisa jadi kan. Awalnya saya berpikir, saya mau kasih foto yang pakai baju yang bagus-bagus. Terus tiba-tiba perasaan apa nanti bilang anak-anak kalau begini. Akhirnya apa yang saya dapat itu yang saya kirim. Jadi itu sebenarnya. Jadi simpel sebenarnya kalau kita mau pikir. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kawan-kawan hijratullah sampai ila akhir, dan semua kemudian kita sambung dengan ayat wa ma'uru idza la'ullaha mukhlishin lahuddin hunafa, dan terakhir
Kalau kita sudah mencapai itu namanya perilaku keikhlasan, tenang. Ada kan kita sering mendengar ayat 1000 dinar. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan artian ikhlas kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka diberikan semua jalan keluar atas kesusahannya. Ini tidak usah takut mau susah. Tidak usah takut Anda melakukan segala sesuatu karena tidak ada orang yang nilai. Karena bukan orang yang sebenarnya menilai, Tuhan yang menilai. Anda kerja sesuatu, tidak ada honornya. Ya, kenapa mau minta sama orang? Berapa juga sih yang bisa dikasih orang kan? Kalau kita mengerjakan sesuatu itu hanya karena honor, hanya karena ini, hanya karena itu. Manusia itu pemberiannya terbatas. Biar bagaimana banyaknya pasti ada batasannya. Tapi kalau kita mengatakan, apa kira-kira bilang Tuhan kok saya tidak begini? Nah kan begitu. Nah itu juga sebenarnya. Ya Allah makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Rezeki itu kan banyak macamnya kan, bukan cuma hanya bersifat materi. Bisa jadi hari ini kita melakukan sebuah perbuatan yang dilandasi dengan keikhlasan. Terus, kenapa tidak ada balas ke Tuhan? Jangan salah, Tuhan itu tidak pernah lupa loh. Bisa jadi hari ini tidak dibalas, ya besok-besok ketika Anda merasakan kesusahan, justru dari mana saya tidak pernah begini. Tiba-tiba Anda butuh uang, tiba-tiba ada orang kasih uang tidak ditahu siapa. Nah itulah salah satu contohnya. Anda diberikan ilmu yang kecil, selama Anda merasa saya ini orang tidak ada ilmu kok. Tapi ketika Anda ditanya sesuatu, kok tahu ya? Itu yang dimaksud berkah. Berkah dari menuntut ilmu dalam keadaan ikhlas. Nah itulah yang masuk semua itu dalam kategori maka ini sebagai ketua sanan ya ikhlas menjalankan segala sesuatunya sebagai ketua sanan. Ya malah masa kok saya tidak nanti kok saya tidak begini, nanti apa yang bilang senior biar aku mau dibilang urusannya tuh. Anda mau bicara masalah keikhlasan, jangan sandarkan semua itu kepada manusia, tapi sandarkan semua. Nah inilah mungkin yang biasa disebut disebut orang-orang tuanya kita. Enak perbaiki niat. Kalau kita mau biasa itu perjalanan jauh, dulu saya itu dua pertanyaannya orang tua selalu pesankan kalau salamun pada DKI. Pertanyaan pertama, enak perbaiki niatmu. Saya itu udah apa sih maksudnya? Saya mau naik Makassar begini sudah jelas. Pesan yang kedua, masih ada juga kamu kan gitu. Jadi itu pertanyaan pemungkasnya biasa orang tua. Ini berdasarkan pengalaman. Mudah-mudahan tidak ada masuk. Tidak ada. Dia masuk. Nanti nalihat. Jadi selama ini saya terkadang miris ya ketika disandingkan anaknya prof itu, anaknya guru itu, anaknya puang itu. Saya sebenarnya agak merasa berat karena apa? Kalau kita bicara masalah itu, saya sebenarnya tidak pernah mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi kalau ada yang bilang pasti jago itu, pasti sering begini, tidak, jujur. Saya ini mulai bangun sampai dia tidur, tidak pernah. Itu pun kalau ada yang diajarkan kepada saya, nah itu karena saya sendiri yang minta, bukan karena inisiatifnya. Hanya saja yang menjadi catatan bahwa selama ini segala yang beliau lakukan itu sebenarnya bukan mengajarkan, bukan membuat saya menjadi orang yang pintar, tapi segala bentuk perbuatan itu sebenarnya itulah sebenarnya bentuk dari keikhlasan itu sendiri.
Nah, termasuk tadi yang kemarin dikatakan Ustaz Gafar, kata saya heran itu dengan apa? Dengan Bapak, orang tidak pernah, ya ini S3, S1, S2, S3 alumni Mesir sampai profesor dalam bidang dakwah dan tafsir dan sebagainya tidak pernah pergi sembahyang di masjid. Saya juga akhirnya apa ya, kayak merasa bagaimana gitu. Nanti ketika saya tahu ternyata di balik semua itu adalah keikhlasan. Itulah keikhlasan, itulah yang senantiasa diajarkan oleh orang tua, sampai terkadang saya agak merasa bagaimana ya, kalau dikatakan anaknya saja iunya mau tidak begini, itu bukan masalah begitunya, itu sebenarnya yang selalu hanya untuk melatih bahwa itu adalah disitulah cara kita untuk melatih keikhlasan itu sendiri. Nah, itu mungkin dari saya terkait